Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai dengan ayat 53. Kenaikan Tuhan Yesus. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan, sebuah peristiwa yang penuh makna dan mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Kristus. Kenaikan Kristus bukanlah akhir dari karyanya di dunia, melainkan penggenapan dari misinya yang lebih besar. Kenaikan Kristus adalah langkah yang membawa kita pada pemenuhan janji keselamatannya. Dengan naik ke surga, Kristus membuka jalan bagi umat manusia untuk ikut serta dalam kemuliaannya, memberikan jaminan bahwa kita akan mengalami kehidupan kekal bersama Allah Bapa, seperti yang dijanjikannya dalam Injil. Selain itu, kenaikan Kristus adalah suatu pengakuan atas kuasanya yang tidak terbatas, di mana Yesus kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah segala sesuatu. Dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan bahwa Kristus yang telah mengalahkan segala kuasa dan kekuatan dunia ini kini memerintah sebagai kepala tubuh gereja atau umatnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Kristus lebih tinggi dari segala kuasa duniawi dan bahwa semua kuasa di bumi dan langit berada di bawah kekuasaannya. Kristus yang sekarang berada dalam kemuliaan di sisi Allah Bapa tetap menjadi perantara kita kepada Allah Bapa, seperti yang ditekankan dalam ajaran gereja bahwa Yesus memimpin dan melindungi gerejanya. Sementara itu, dalam ajaran dokumen Lumen Gentium Konsili Vatikan II, kita diajak untuk memahami bahwa kenaikan Kristus membawa harapan bagi umat manusia. Kenaikannya adalah tanda yang pasti bahwa kita pun akan mengikutinya dalam kemuliaan jika kita hidup setia kepadanya. Ini adalah harapan besar yang memberi makna dalam setiap langkah hidup kita. Kristus yang terangkat ke surga menjadi jaminan kehidupan kekal
yang telah Dia sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kenaikan ini tidak hanya mengarah pada kehidupan setelah mati, tetapi juga mengajak kita untuk menjalani hidup dengan penuh percaya. Kenaikan Kristus juga mengingatkan kita bahwa meskipun Yesus telah diangkat ke surga, kehadirannya tetap ada di tengah-tengah kita melalui Roh Kudus. Dalam bacaan pertama, Yesus memberikan perintah kepada para rasul untuk menjadi saksinya hingga ke ujung dunia dengan kuasa Roh Kudus yang akan datang. Gereja mengajarkan bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada umat Kristiani memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Ini adalah panggilan bagi setiap orang yang mengikuti Kristus untuk membawa terangnya dalam segala aspek kehidupan. Dalam refleksi kita atas hari raya kenaikan Tuhan, marilah kita merenungkan kedalaman misteri ini, bahwa kenaikan Kristus bukanlah akhir dari perjalanannya, tetapi awal dari harapan baru bagi umat manusia. Kenaikannya mengajak kita untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali dalam kemuliaan, sambil mengisi hidup kita dengan iman, harapan, dan kasih. Kenaikan Kristus mengundang kita untuk berpartisipasi dalam kehidupannya yang dimulai dengan kebangkitannya dan diteruskan dengan kenaikannya ke surga. Dengan cara ini, kenaikan Kristus membuka jalan bagi kita untuk mengikutinya dalam kehidupan kekal, dan kita diundang untuk menjalani misinya di dunia ini. Semoga kita semua semakin diberdayakan oleh Roh Kudus untuk hidup sebagai saksi Kristus dan tetap berharap dalam janjinya akan kehidupan kekal bersama Allah Bapa. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dengan kenaikan-Mu ke surga, Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk ikut serta dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah atas segala sesuatu. Bantulah kami untuk hidup setia kepadamu, agar kami dapat mengikutimu dalam kehidupan kekal. Kiranya Roh Kudus yang Engkau utus memberdayakan kami menjadi saksi-saksimu di dunia ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.